Nih, gue rekam dah. Sian lu. Kenapa sih? Oke. Oke, ini yang disebut dengan N per P yang di bawah pita kestabilan. Oke, yang dia N per P-nya kurang dari 1. Sedangkan kalau dia N per P-nya lebih dari 1,5, lebih besar dari 1,5, itu yang disebut dengan unsur radioaktif yang di atas pita kestabilan. Oke, dia letaknya di atas pita kestabilan, yaitu di sini letaknya nih. Oke, nah ini yang disebut dengan unsur radioaktif di atas pita kestabilan. Nah, radioaktif itu ada dua macam ya. Ada yang di bawah pita kestabilan sama di atas pita kestabilan. Kenapa dia disebut radioaktif? Karena dia tidak stabil. Bagaimana dia harus stabil? Dia harus stabil itu dia maka si unsur radioaktif ini akan meluruh menjadi setengah bagian hingga mencapai kestabilan. Kapan itu kestabilan? Ketika dia N per P-nya sama dengan 1 atau lebih dari 1 tapi kurang dari 1,5. Oke, itu disebut dengan unsur stabil. Nah, radioaktif yang itu yang tadi. Oke, paham? Ada yang mau ditanya di sini? Ada? Nggak ada? Itu radioaktif ya gambarannya. Kegunaan radioaktif banyak. Contohnya untuk pembangkit listrik, terus untuk apa lagi? Bidang pertanian contohnya ngapain? Radioaktif. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di bidang pertanian ngapain radioaktif fungsinya? Mutasi genetik, menciptakan varietas-varietas baru. Contohnya kayak beras. Beras itu yang tahan gulma, tahan hama. Itu ada varietas padi IR1, IR2, IR3 dan sebagainya. Sampai IR4 sekarang. Terus kita bisa juga ada itu yang pisang itu dulunya kan itu pisang itu per biji ya. Ada bijinya, itu pisang batu. Asal muasal pisang itu awalnya semua ada bijinya seperti pisang batu. Nah, dengan kecanggihan teknologi radioaktif itu hingga pisang diciptakanlah pisang yang tidak ada batunya atau tidak ada bijinya. Sehingga pisang itu sekarang yang kalian makan bijinya itu kecil-kecil. Nah, itu disebut dengan pisang yang hasil rekayasa genetika hasil dari radioaktif. Berarti sama itu tuh nggak asli, Sir. Ya, itu bukan pisang yang asli ya, itu. Itu pisang yang kalian makan sekarang itu bentuk dari hasil rekayasa genetika radioaktif. Contoh lagi kayak semangka tanpa biji itu juga sama. Jadi semangka dihilangkan bijinya, jadi genetiknya dirubah hingga dia tidak menghasilkan biji, dia hanya menghasilkan buah. Itu. Apalagi, Je? Apalagi? Ayo, contohnya apa lagi? Kenapa J kalau pisang? Lah, Terus ada lagi contoh lagi kayak varietas-varietas yang baru lah apa ya? Kalau jeruk ya betul, jeruk ada juga. Jeruk yang jeruk-jeruk kecil tuh jeruk kingkit. Nah, jeruk ya kingkit nggak tuh ada. ya yang kecil-kecil itu kan dia dari varietas jadi dari jeruk besar itu dirubah genetiknya hingga menjadi jeruk-jeruk yang kecil yang akhirnya sekali telan habis semuanya satu satu buah jeruk ya. Itu dulu kita makannya cuma sesobek itu ya. Oke. Nah betul kalau melon contoh Jessica ada melon yang sampai besar banget itu sampai puluhan kilo ya betul. Tuh itu contoh dari rekayasa radioaktif di bidang pertanian. Yang dari bidang eh, banyak yang dari medis. Medis itu contohnya kayak ronsen, foto ronsen gitu radioaktif.
ya, menggunakan radioaktif itu fotoronsen, terus apa, kemoterapi. Nah, itu juga di bidang kesehatan medis. Oke, contoh lagi itu di bidang medis itu contohnya menganalisa kerapuhan tulang. Nah, itu bisa menggunakan natrium, isotop natrium ya. Nah, segala macam itu nanti banyak. Oke, itu kegunaannya ada tuh yang di PowerPoint tuh banyak. Nanti kalian bisa baca lagi. Terus ada satu yang sangat berguna yaitu di bidang geologi. Geologi tahu nggak? Batuan, ilmu Batu ya. batuan. Iya, ilmu batuan. Ilmu batuan, terus ilmu sejarah itu kayak apa? Kayak penemuan-penemuan fosil, penemuan batuan prasejarah. Itu kan bagaimana mereka tahu umur batuan tersebut. Nah, itu bisa menggunakan isotop dari radioaktif. Itu diukur nanti umur batuan tersebut berapa. Nah, kita coba nih, ada caranya yang sederhananya yang kita pelajari di sini menentukan ilmu batuan. Apa umur batuan. Nah, rumusannya itu cuma gini. N1 sama dengan setengah pangkat T per T setengah dikali N0. Oke, di mana N1 itu adalah kondisi akhir dari isotopnya. Oke, sedangkan N0 itu adalah kondisi awal dari isotop atau kondisi normalnya dari isotop berapa. Oke, di mana T adalah lama penyimpanan atau umurnya atau lama penyimpanan. Dan T setengah itu adalah waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu isotop untuk meluruh menjadi setengah bagiannya. Itu disebut dengan waktu paruh. Oke. Nah, ini rumusannya. Rumusannya cuma begini doang. Gimana contoh soalnya sekarang? Contoh soalnya kayak gini contohnya. Oke. Kita punya kita punya misalkan kita menemukan fosil ya. Pada fosil tersebut ditemukan isotop C12. Sir, Ya. mau difoto. Udah gue foto, ntar gue share. Oke. Oke. C14 deh. Kita punya unsur isotop C14, karbon 14 itu kita pada saat kondisi sekarang dia sudah menjadi 1/16 bagian dari semula. Oke. Di mana waktu paruhnya suatu radioisotop C14 itu dia umur waktu paruhnya itu 20 tahun. Sir, itu kok jadi 16? Karena 1/16 bagian dari semula. Ini dapat dari mana? Itu dari gini. Kita punya data C14 itu kondisi awalnya misalkan sekian gram.
dalam suatu batuan. Ternyata kita dapatkan hanya 1/16 bagian dari sekian, misalkan dari 2 gram. Itu kita ternyata ini cuma misalkan dari 16 gram deh, yang gampang itu. Dari 16 gram itu yang umumnya dengan misalkan dengan batu berat 20 gram terdapat 16 gram unsur karbon 14. Ya, pada saat sekarang ternyata di batuan tersebut hanya terdapat 1 gram karbon 14. Berarti kan 1/16 bagian ya. Paham? Nah, waktu paruhnya kita ketahui contohnya itu waktu paruh dari C14 itu 20 tahun. Yang ditanya berapa umur batuan tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini langsung masukin. Lihat, kita 1/16 bagian ini berarti kan itu perbandingan antara masa awal dengan berbanding masa akhir berbanding dengan masa awal N1 per N0. Ya kan? Ya, dia 1/16 bagian dari awal. Berarti 1/16 yang tadinya awalnya 16, akhirnya itu 1. Berarti kan 1 itu miliknya si N1 ya, 16 itu N0 atau kondisi awal ya. Ya, sama dengan setengah dikali, kalau kalian bingung pangkatnya kasih X dulu, karena nanti X ini adalah T per T setengah. Oke, sekarang kita masukin aja N per N0 itu sama dengan 16. Oke, nah sekarang 16 itu sama dengan setengah pangkat berapa? Ayo, setengah pangkat berapa? Ayo, 2 pangkat berapa sama dengan 16? Berapa? 4. 4. Oke, berarti X-nya kita dapatkan harganya adalah 4. Oke, di mana X itu adalah T per T setengah. Tadi kan pangkatnya itu adalah T per T setengah. Ini permainan kelas 1 SD ya, sebenarnya permainan matematik SD. Oke, berarti 4 itu sama dengan waktunya yang ditanya, waktu paruhnya itu 20 tahun. Nah, berapa umur batuan tersebut? Jadi umur batuannya berapa? 5. 5. 4 kali 20. Salah deh. Berapa? 80 80 tahun. Aduh, bukan dibagi. kali ya ada. Iya kan pindah ruas, dia jadi kali. Meter. Oke, 80 tahun. Sampai sini paham? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau nggak ada, contoh soal kedua. Contoh soal kedua gini. Contoh, kita punya natrium. Kita punya natrium 24. Oke, saya punya 2 gram. 2 gram natrium N-natrium 24. Saya simpan selama waktu paruhnya dulu. Waktu paruhnya itu kita punya waktu paruhnya itu 2 jam. Oke. Jangan 2 jam deh sekarang berapa ya? 12 jam. 12 jam. Oke. Saya setelah disimpan 2 hari, berapa gram N24 yang terdapat atau sisanya? Setelah 2 hari berapa sisa dari N24 ini? Oke, sama berarti kita punya N1 sama dengan setengah pangkat T per T setengah dikali N0. Oke,
Kita lihat 2 hari itu sama dengan berapa jam? 2 hari berapa jam? 48. Iya, 48 jam. Jadi semua harus dalam satuan yang sama. Kalau T setengahnya dalam jam, waktunya T-nya itu juga dalam jam. Kita rubah dalam jam. Kalau waktu paruhnya dalam detik, berarti waktu lama penyimpanannya juga harus dalam detik. Oke, kita rubah dulu dia. Oke, berarti sama dengan kondisinya setengah pangkat, kok dibagi. 48 dibagi 12. 48 bagi 12 berapa? 4. Ya nggak sih? Dikali kondisinya 2 gram. Oke, berapa? 48 dibagi 12 berapa? 4. 4. Berarti setengah pangkat 4 dikali 2. Berapa? Berarti N1-nya berapa gram? 1/16 dibagi 2. Dikali 2, dibagi 2. 1/16 kali 2. Sama dengan 4. 16 Apa bagi sih kok 2 berapa? 1/4? 1/8 gram. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Begitu juga kalau ditanya berapa waktu paruhnya, tinggal putar-putar aja rumusnya ya. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Iya, suaranya Cecil mantul. Mantap betul. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mau ada tugas nggak? Ayo, sekarang gue balikin. Mau ada tugas apa enggak? Enggak. Hah? No thanks. Hah? Mau ada tugas Thank nggak? you next. Mau ada tugas nggak? Thank you next. Yang lain mau ada tugas nggak? Yang lain mau ada tugas nggak? Cukup simpan dalam hati aja, Sir. Oke, Enggak usah cukup simpan. Oke, berarti udah nggak ada ya. Oke, nggak ada masalah ya. Selesai itu kita materi. Paham ya? Puji Tuhan, Tuhan. Gampang kan? Gampang kan? Puji Tuhan, puji Tuhan.